Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kalian memutar video ini kapan. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai AHP atau Analytic Hierarchical Process. Kelompok 4 terdiri dari Dita, Tesya, Visnu, dan Aska. Untuk video kali ini akan membahas setidaknya pendahuluan fungsi dan kelebihan AHP, tahapan dan contoh AHP, dan olah data. AHP bisa juga kita sebut dengan istikharah ilmiah. Kenapa? Karena ketika memilih sesuatu tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Software yang biasa digunakan untuk AHP setidaknya ada expert choice dan super decision. AHP dikembangkan oleh Thomas Elsaty pada tahun 1980. AHP merupakan metode dalam pengambilan keputusan untuk masalah yang kompleks, tidak struktur, dan multi-atribut dengan cara memeringkat alternatif keputusan yang ada kemudian memilih yang terbaik dengan kriteria yang ditentukan melalui suatu nilai numerik. AHP banyak digunakan pada proses pengambilan keputusan dengan banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas. Dengan AHP, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih struktur dan sistematis. Fungsi AHP setidaknya yang ada 3. Yang pertama dalam mengambil keputusan, contohnya pengambil keputusan dalam memilih smartphone. Yang kedua, membantu menentukan prioritas masalah dan solusi. Yang ketiga, membantu membuat indeks, contohnya membuat indeks zakat nasional dan indeks wakaf nasional. Kelebihan AHP yang pertama merupakan struktur yang berhierarki, sehingga hasil dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas, perhitungannya sampai batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan daya tahan output, tujuannya untuk analisis sensitivitas dalam pengambilan keputusan. Tahapan AHP yang pertama adalah konstruksi model. Tahapannya adalah membuat cluster, membuat nodes, dan menghubungkan nodes antar cluster. Kemudian tahapan kedua adalah kuantifikasi model. Tahapan kuantifikasi dari konstruksi model dengan mengisi hasil kuesioner yang telah disebar para responden. Dan tahapan ketiga adalah sintesis dan hasil. Pada tahap ini muncul preferensi tertinggi yang dipilih oleh para responden yang mengisi kuesioner. Berikutnya adalah contoh AHP. Di sini terlihat bahwa pada klaster pertama, yaitu goal atau tujuannya adalah membeli mobil dengan kriteria yang terbaik. Dan klaster keduanya adalah kriteria yang bisa dipertimbangkan dari segi durability, spare part, dan penggunaan BBM-nya. Dan klaster yang ketiga adalah alternatif. Alternatifnya adalah untuk jenis mobil yang akan dipilih adalah jenis Fortuner dan Pajero. Berikutnya akan ada pengaplikasian olah data dengan aplikasi Super Decision. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana cara untuk mendemonstrasikan terkait dengan materi AHP yang kelompok kami bahas untuk tugas sesi UAS pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, untuk materi AHP ini, kita sedikit mengulas bahwasanya materi AHP ini adalah untuk menentukan keputusan dari multi kriteria. Nah, di sini langsung aja saya share screen terkait dengan tugas daripada mata kuliah metode kuantitatif ini. Nah, di sini kita memiliki contoh yang mana yang pertama adalah dengan tujuan untuk mencari laptop terbaik menurut generasi Z dengan kriteria yang pertama adalah storage atau penyimpanan, kemudian harga dan kapasitas baterai. Di sini kita memiliki alternatif atau opsi pembelian berupa merek Asus, Acer, dan Lenovo gitu. Nah, di sini sebelumnya saya ingin ngasih tahu kalau misalnya dalam metode AHP ini kita harus menentukan cluster. Nah, di sini ada 3 cluster nih. Cluster yang pertama itu ada cluster goal, cluster kriteria, dan cluster alternatif. Nah, di dalam cluster itu ada nodes. Nodes itu adalah ini di sini. Nodes itu adalah isi dari clusternya. Misalnya nodes dari goal di sini adalah laptop terbaik menurut generasi Z. Kemudian nodes dari kriteria itu ada storage, harga, kapasitas baterai. Kemudian nodes dari alternatif itu ada opsi merek ya, ada Asus, Acer, sama Lenovo.
langsung aja ke demonstrasi bagaimana cara menggunakan aplikasi SuperDiction untuk melihat laptop mana sih yang terbaik menurut generasi Z dengan data-data yang sudah kita peroleh di sini. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, di sini tugas pertama kita itu adalah untuk membuat klaster. Tadi ada 3 klaster ya. Langsung kita bikin klaster yang pertama. Klaster pertama itu adalah goal atau tujuan. Terus di sini tujuan. Kemudian yang kedua itu kita bikin klaster kriteria. Kriteria sama yang terakhir itu klaster alternatif. Atau opsi alternatif ya, alternatif atau opsi pembelian dari merek-merek sendiri. Nah, kita save di sini. Nah, di sini kita udah punya 3 klaster. 3 klaster untuk menentukan laptop mana sih yang terbaik menurut Gen Z. Gedein dulu aja lah ya, biar enak lihatnya. Nah, di sini kita udah ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bahas juga kalau misalnya di dalam cluster itu ada yang namanya nodes. Nah, di sini kita bikin dulu nodesnya. Caranya itu kita buka di desain, node, kemudian new. New kita masukkan sesuai dengan clusternya. Di sini misalnya dari cluster tujuan. Dari cluster tujuan kita mau masukin nodes laptop terbaik menurut Gen Z. Oke, save. Nah, di sini kita udah punya. Oke, udah ya. Udah ada 1 nodes di dalam cluster tujuan. Selanjutnya, kita bikin juga node di cluster kriteria. Oke, pertama tadi itu ada storage ya. Storage yang pertama. Yang kedua itu ada daya tahan baterai ya, atau apa namanya dari itu. Kapasitas baterai, harga dan kapasitas baterai. Harga dan kapasitas baterai. Storage, harga dan kapasitas baterai. Oke, kita save. Nah, di sini kita udah punya 3 nodes di dalam cluster kriteria. Selanjutnya kita bikin nodes juga di cluster alternatif. New node di bagian alternatif. Tadi ada 3 merek ya. Ada merek Acer, Asus, sama Lenovo. Oke, kita save. Nah, udah ada 3 nodes dalam cluster alternatif. Kita rapiin dulu aja ya. Di organize nodes, kemudian kita bikin horizontal. Oke. Sama alternatif juga, organize nodes, kita horizontal. Oke, nah sudah rapi ya. Selanjutnya itu kita bikin korelasi. Jadi supaya antara cluster itu punya hubungan. Caranya adalah kita klik design. Nah, kita bikin nih node connection. Kita bikin node dari tiap cluster itu punya connection. Nah, from ini to kriteria dari harga, kapasitas baterai, sama storage. Oke. Nah, ini udah ini ya, udah ada anak panahnya. Bukan kalau misalnya mereka udah terhubung nih. Jadi laptop terbaik menurut generasi Z itu dicabang berdasarkan harga, kapasitas baterai, dan storage. Selanjutnya kita lanjutkan nih. Jadi dari harga, kapasitas baterai, dan storage ini kita harus buka ke cluster alternatif supaya mereka tetap nyambung gitu. Caranya juga sama. Jadi dari harga dulu ya, harga make node connection itu ke merek laptopnya ya, jangan sampai salah ke alternatifnya. Jadi ada Acer, ada Asus, sama ada. Oke. Selanjutnya juga di kapasitas baterai juga biar mereka terhubung juga. Node connection from to Acer, Asus, sama Lenovo. Nah, yang terakhir di storage sama aja biar cepat langsung Acer, Asus, sama Lenovo.
Oke. Nah, udah ya. Berarti mereka ini semua sudah terhubung. Gimana cara membuktikannya? Biar kita lihat. Ini udah belum sih? Udah nyambung belum sih? Kita bisa pencet ini di bagian ini, make node connection. Kita bisa cek ya. Ini, nah berarti kan dari laptop terbaik menurut Genset itu mereka udah terhubung ke cluster kriteria. Juga kita bisa juga lihat di cluster di nodes kriteria itu mereka udah terhubung belum sih dengan nodes yang ada di cluster alternatif. Nah, kita lihat udah. Berarti udah benar semuanya. Ke langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya itu adalah untuk membuat ini ya, comparison. Jadi kita mau meng-compare biar menghasilkan keputusan terbaik. Nah, tadi udah kita bikin juga di sini kan ada namanya di data-data dari hasil pengamatan ada beberapa data di sini ya. Caranya itu gini. Yang pertama kita bikin dari kriteria kita bikin make pairwise comparison. Ini kita klik di sini. Nah, gedein aja. Nah, di kriteria kita bikin dulu comparison-nya ya. Nah, di sini comparison daripada kriteria nih. Kriteria ada harga, oke, selanjutnya kita akan melakukan comparison terhadap data yang sudah kita buat tadi ya. Tinggal melakukan comparison. Nah, di sini bisa kita lihat terkait dengan ini ya, terkait dengan kriteria dan alternatif. Kita balik dulu aja ke ini. Nah, di sini kita masuk ke kriteria. Di kriteria itu kita bisa membandingkan comparison berdasarkan data-data yang udah kita punya nih. Di sini misalnya kita compare kan antara harga dengan kapasitas baterai. Nah, di sini harga itu nilainya 6. Kemudian nilai dari kapasitas itu 7. Nah, maka di sini kan kita lihat kalau nilai 7 itu lebih besar daripada 6. Maka lebih besar kapasitas. Dikurangkan 1. Selisihnya 1. Itu ditambah 1, 2. Klik 2 di bagian kapasitas. Selanjutnya harga dengan storage. Harga dengan storage, nah lebih besar storage dikurangkan 2 ditambah 1, 3. Berarti storage di 3. Storage di 3. Selanjutnya kapasitas baterai dengan storage, kapasitas 7, storage 8. Selisihnya 1, di storage ditambah 1, 2. Kita klik di bagian storage. Nah, bisa kita lihat di sini juga dengan nilai ini ya, nilai inkonsistensinya. Di sini bisa dilihat kalau nilai inkonsistensinya dia lebih kecil dari 0,1 dan di sini storage yang lebih besar di antara yang lainnya gitu. Oke, lanjut kita klik dulu complete comparison. Selanjutnya kita udah mulai melakukan comparison terhadap alternatif nih. Di sini kita lihat dari sisi kriteria harga nih, dari kriteria harga di sini udah kita bisa lihat ya harga. Nih harga di sini Acer dengan Asus. Acer itu nilainya 6, Asus 7, berarti lebih besar Asus. 7 dikurang 6, 1 ditambah 1, 2. Kita klik di Asus. Selanjutnya Acer dengan Lenovo. Acer nilainya 6, Lenovo 8. Dikurangkan 2 ditambah 1, 3. Kita klik di Lenovo. Selanjutnya Asus dengan Lenovo. Asus dengan Lenovo nilainya lebih besar Lenovo. Selisih 1 ditambah 1, 2 di Lenovo. Kita klik. Nah, maka bisa dilihat di sini nilai inkonsistensinya juga bisa diterima nih. Dan di sini Lenovo yang lebih baik. Kita klik dulu udah ya, klik comparison. Lanjut ke
bagian yang ini, kapasitas baterai di sini. Kapasitas baterai ini kalau kecil ya, 689. Nah, di sini Acer dengan Asus. Acer dengan Asus itu lebih besar Acer, selisihnya itu 2. Nah, berarti 2 ditambah 1, 3. 3 kita klik di Acer. Selanjutnya Acer dengan Lenovo. Acer itu nilainya 8, Lenovo itu 9, selisihnya 1. Tambah 1, 2. 2 kita klik di Lenovo. Kemudian Asus dengan Lenovo. Asus dengan Lenovo itu lebih besar Lenovo, selisihnya 3. 3 tambah 1, 4. 4 kita taruh di Lenovo. 4 kita taruh di Lenovo. Oke, di sini juga nilai konsistensinya bisa diterima dan Lenovo yang baik gitu. Oke, udah diklik ya. Lanjut. Sekarang ke bagian kriteria dari storage yang terakhir nih. Storage. Nah, di sini storage itu antara Asus dengan Acer. Nah, Asus dengan Acer itu dia lebih besar Asusnya. Asus nilainya 9, Acer 7, selisihnya itu 2. 2 ditambah 1, 3. 3 kita klik di bagian Asus. Oke. Selanjutnya Acer dengan Lenovo. Acer dengan Lenovo selisihnya 1 ditambah 1, 2. 2 kita klik di bagian Acer. Kemudian yang ketiga Asus dengan Lenovo. Selisihnya 3, lebih besar di Asus. 3 ditambah 1, 4. 4 kita klik di Asus. Oke, di sini juga nilai konsistensinya lebih kecil dari 0,1 juga ya. Jadi bisa diterima. Oke, setelahnya kita lanjut. Kita udah semua ini. Udah semua ya. Iya, udah semua. Tadi ini kapasitas baterai juga udah. Ini udah juga. Oke, udah semua. Ini udah semua. Oke, udah semua ya. Kita bisa edit aja. Nah, sekarang yang langkah terakhir itu kita lihat bagaimana prioritasnya. Kita lihat rankingnya nih. Mana yang lebih baik di antara 3 merek. Caranya itu kita klik di bagian ini, bagian computation. Kita klik di bagian priority. Kita bisa Ctrl P. Nah, di sini. Oke, bisa dilihat di sini ya teman-teman, kalau ternyata laptop yang paling baik menurut Gen Z itu adalah Asus dengan nilai 0,42201 dibandingkan dengan Acer dan Lenovo yang berada di bawahnya. Jadi kalau misalnya mau diurutkan dari ranking 1 sampai 3, yang pertama itu Asus, kemudian yang kedua itu Lenovo, kemudian yang ketiga itu adalah Acer. Dan juga ternyata Gen Z lebih memprioritaskan terkait dengan storage untuk barang, karena mungkin file sekarang itu gede-gede ya. Oke, mungkin begitu saja dari demonstrasi. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya laptop terbaik menurut Gen Z berdasarkan data yang kita punya itu adalah ya Asus, karena juga memiliki storage yang besar. Jadi sekian demonstrasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Oke, dengan olah data tadi menutup juga video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.